Ya, selamat pagi para pemirsa Solusi Selamat Channel. Jadi kali ini kita akan membuat konten yang kelima yang berjudul kamu mau punya income 22.500.000 per bulan? Mau? Kalau mau, like and subscribe dulu di konten ini ya. Jadi konten ini akan memberikan suatu petunjuk atau keterangan atau cara-cara bagaimana ya supaya semua orang yang mau menjalankan itu bisa mendapatkan penghasilan 22.500.000 per bulan. Walaupun kamu cuma tamatan SD atau bahkan tidak sekolah sekalipun. Nah, kenapa 22.500.000 rupiah? Itu adalah syarat minimum dari keadaan Indonesia emas pada tahun 2045. Jadi rata-rata income pada keadaan Indonesia emas itu minimum 17.500 dolar Amerika. Namun konten ini bisa menunjukkan tidak perlu menunggu tahun 2045. Jadi menurut konten ini dalam waktu 10 tahun dari tahun 2025 atau tahun 2035 itu keadaan Indonesia emas sudah bisa dicapai. Jadi Indonesia emas terjadi di tahun 2035 itu bisa terjadi asalkan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Maka dari itu saya sangat mengharap semoga yang mulia Bapak Presiden Prabowo berkenan untuk melihat konten ini atau setidak-tidaknya tahu mengenai keberadaan konten ini. Jadi konten ini bukan sembarang konten, namun konten ini adalah pengejawantahan atau perwujudan dari teori ekonomi Pancasila yang dicetuskan oleh Bapak Profesor Sunarjo dari tahun 50 sampai tahun 1957 di Gajah Mada. Beliau sebagai sekretaris dan pengajar dan beliau adalah salah satu alumnus dari Rotterdam. Dan kemudian teori ekonomi Pancasila ini diterkenalkan oleh Bapak Profesor Mubiarto almarhum dari Gajah Mada. Bagi orang Indonesia yang ingin mendapatkan income 22.500 per bulan, itu semoga mau mendukung konten ini. Ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini mau mendoakan ya supaya Pak Prabowo mau melihat konten ini. Silahkan. Ya Allah, semoga Pak Prabowo melihat konten ini. Amin. Nah, itu ya harapannya bangsa Indonesia supaya Indonesia emas itu nantinya bisa tercapai. Jadi bagaimana hal itu bisa tercapai? Apalagi untuk daerah kami ya, Banjarnegara, Jawa Tengah, yang tidak memiliki sumber daya alam seperti emas, nikel, atau batu bara atau minyak ya. Namun semua itu bisa dicapai, begitu ya. Jadi kita akan melihat nanti satu persatu persoalannya apa saja yang ada di masyarakat dan jalan keluarnya sehingga tiap orang bisa memiliki income 22.500.000 itu adalah sesuatu yang realistis, yang nyata, yang bukan di awang-awang, tapi itu semua bisa dilaksanakan ya. Mari kita lanjutkan melihat dulu semua persoalan yang ada di masyarakat dan jalan keluarnya menurut konten yang saya buat ini. Terima kasih. Ya, mari kita pergi ke desa Susukan ya untuk melihat atau sentra kerajinan bambu yang membuat besek ya. Mari ya kita ke desa Susukan.
Selamat sore ya pemirsa, ini saya sedang di Desa Susukan ya. Jadi di sini sentra pembuatan besek atau kerajinan bambu yang membuat besek ya. Jadi mari kita lihat, kebetulan ada yang sedang mengerjakan besek ya. Itu namanya Ibu Umi ya. Nah, jadi ini Ibu Umi. Bu, ya saya mau nanyakan ya Bu ya, kalau bikin besek seperti itu sehari berapa golek Bu? 3 golek. Oh ya, segolek isinya berapa Bu? Ah itu piti yang udah jadi ya, ini yang lagi 30. Nah Bu, itu kalau 1 golek ya, biasanya berapa dibayarnya sama pengepul itu ya Bu? 10.000. Oh 10.000. Jadi kalau 3 golek Ibu tiap hari dapat 30.000 ya? Iya. Oh iya. Jadi apa realitas dari perajin perajin bambu yang membuat besek, melihat tempat lain yang membuat kerajinan bambu membuat besek ya di Desa Susukan. Nah ini dia ya. Wah masih muda lagi nih ya. Mbak, coba Mbak lihat ke sini Mbak, senyum Mbak supaya bisa jadi aktris ya. Itu dia ya yang membuat. Mari kita tanyakan ya. Ini Mbak, namanya Mbak siapa ini ya? Oh Mbak Ira. Iya. Jadi ini kalau membuat besek sehari bisa menyelesaikan berapa ya? 3 golek. Oh 3 golek. Iya. Lah kalau segolek itu isinya berapa biji ya? Golek itu kira-kira 30. Oh 30. Biji atau 30 buah. Iya, jadi sehari mampu menyelesaikan 3 golek ini ya Mbak Ira ini. Ini termasuk generasi muda ya. Ya baik ya Mbak ya, saya pamit, terima kasih ya Mbak. Ya, para pemirsa Solusi Selamat Channel, tadi kita sudah melihat para pengrajin bambu ya, yang utamanya mengerjakan ini ya, yakni ini namanya besek ya. Jadi kalau di daerah Banyumas ini banyak dipakai untuk tempat makanan khas Banyumas yang namanya getuk goreng ya. Jadi kalau yang lain ya ini mungkin di daerah lain ya, para pengrajin bambu itu ada yang mengerjakan alat masak seperti ini ya. Ini namanya kukusan ya. Ini kukusan, kemudian ini nampi ya. Nah ini nampi, ini adalah hasil mereka ya. Tapi sebenarnya sekarang ini ya, para pengrajin bambu itu hasilnya itu misalnya yang membuat kukusan sebagai alat masak atau nampi atau apa itu sudah tergantikan oleh alat-alat modern seperti ini ya. Nah jadi ini contohnya ya. Kemudian ini contoh dari alat-alat modern ya yang menggantikan hasil kerajinan dari para pengrajin bambu nih ya, yang alat masak ya, berupa penanak nasi serbaguna katanya ya. Jadi dia bisa menggantikan posisi kukusan ya. Jadi sepertinya mereka sudah tidak diperlukan lagi oleh sistem ekonomi pasar sekarang, karena hasil kerja mereka itu seperti sudah tidak dibutuhkan oleh konsumen ya, sehingga hasil kerja mereka itu hanya dihargai 10.000 per golek ya. Jadi 1 golek itu untuk yang perajin pembuat besek itu isinya 30 buah atau 30 pieces ya. Nah mereka hanya mampu menyelesaikan 3 golek, atau mereka hanya memiliki income 30.000 per hari, atau kira-kira $2 kurang sedikit, atau kita bulatkan sebagai $2 Amerika. Sedangkan warga lain di Indonesia pada saat ini income rata-rata itu, yakni di tahun 2024 itu sebesar 5.300
dolar Amerika, sehingga para perajin ini minus 4.600 dolar dari rata-rata, ya. Itulah kenyataan yang ada. Jadi saya sedang tidak bermaksud membahas perbedaan atau koefisien Gini atau kurva Lorenz, tidak, tapi saya hanya menyampaikan keadaan yang sebenarnya dari sebagian besar rakyat kita sekarang ini. Jadi penghasilannya hanya sekitar 700 dolar per tahun. Itulah suatu kenyataan. Itu adalah satu case atau satu permasalahan yang ada. Juga permasalahan lain yang sudah kita kenali pada saat ini, ya, yaitu kerusakan lingkungan hidup kita. Jadi kerusakan alam yang terjadi pada saat ini itu salah satu penyebabnya adalah keberadaan plastik, ya, menjadi limbah plastik yang berada di mana-mana, di lautan, di danau-danau, di kota-kota, di tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS, ya. Nah, itu semua kalau menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup, ya, itu Indonesia pada tahun 20 sebesar 69,9 juta ton, ya. Nah, 69,9 juta ton itu mengandung plastik sebesar 14%, ya, atau sebesar 9,8 juta ton, ya, jumlah plastik tersebut yang ada di dalam sampah. Nah, dari 9,8 juta ton itu 70% itu berupa plastik tas kresek, ya, atau sebesar 6,86 juta ton. Ya, dari 6,86 juta ton itu 60%-nya berupa tas kresek atau kantong kresek atau kantong plastik yang berukuran besar, ya. Jadi yang harus dilarang oleh pemerintah yaitu sebesar 4,12 juta ton, ya, pada tahun 23, ya. Itu berupa tas kresek yang ukurannya besar, ya. Jadi seperti ini, ya. Nah, ini, ya, ada yang lebih besar lagi, ya. Nah, ini kebanyakan dipakai di kantor-kantor untuk pelapis dari kotak sampah, ya. Kemudian ini setelah berisi sampah langsung bisa dibuang ke tempat sampah, ya. Nah, ini jumlahnya kira-kira 70% dari sampah plastik, ya. Nah, jadi ini satu masalah lagi. Jadi dua masalah ini kalau digabungkan, ini akan menemukan suatu solusi yang bagus, ya. Jadi bagaimana kalau plastik yang ukurannya besar, ya. Jadi kalau yang kecil seperti ini mungkin masih ditolerir, ya. Jadi ini kebanyakan untuk misalnya bungkus nasi, ya. Jadi kalau orang beli nasi bawahnya pakai ini untuk satu bungkusan, ini mungkin bisa 3 bungkusan, ya. Tapi lebih besar dari ini, ya, ini misalnya yang sebesar ini sudah harus dilarang oleh pemerintah, ya. Jadi plastik besar itu dilarang, ya, keberadaannya, sehingga itu harus diganti oleh seperti ini, ya. Nah, ini keranjang, ya, hasil pengrajin. Nah, ya, jadi kalau kita ke pasar atau ke Indomaret, Alfamaret, ya, itu seharusnya kita tidak boleh lagi menggunakan seperti ini, tapi kita menggunakan seperti ini, ya. Nah, ya, jadi kita ganti plastik ini dengan keranjang bambu, ya. Nah, ini untuk menaikkan pendapatan dari para pengrajin bambu, yakni kita mendorong mereka ikut dalam sistem ekonomi sekarang ini. Jangan mereka sampai terpinggirkan karena hasil mereka tidak diperlukan lagi oleh masyarakat. Tapi kalau mereka memproduksi keranjang untuk pengganti tas kresek ini, mereka akan ikut berada dalam sistem ekonomi yang sekarang berlaku, ya. Nah, untuk bisa seperti itu adalah peran pemerintah, ya. Jadi bagaimana pemerintah mengatur semua itu, dan tentu saja mereka kalau dilepas begitu saja tidak mungkin mampu menggantikan posisi plastik, tas kresek plastik seperti ini yang produksinya para konglomerat, ya. Jadi mereka pasti akan terpinggirkan lagi, ya. Maka harus dibantu oleh pemerintah, yaitu dengan cara mendirikan koperasi, ya. Nah, koperasi itu sebagai buah pemikiran Bung Hatta dulu, ya, itu seharusnya dimodali dulu oleh pemerintah, ya. Setelah dimodali itu bikin suatu rencana, ya, misalnya untuk 10 tahun mendatang. Jadi tahun pertama, tahun kedua itu mereka bagaimana mereka itu mengenali dulu masalah keranjang plastik, ya. Jadi seperti ini. Nah, ini ukurannya yang besar, ya. Ini yang paling besar, ya.
Nah, ya. Jadi mereka mengenali dulu seperti ini dan mereka merekrut tenaga-tenaga yang mampu membuat ini dengan baik ya. Nah, kemudian tenaga-tenaga tersebut disebarkan ke desa-desa sebagai pembimbing dari para pengrajin supaya mereka berani untuk membuat keranjang bambu ya. Jadi supaya mereka berani membuat keranjang bambu karena inilah yang diperlukan zaman sekarang oleh pasar ya untuk menggantikan plastik papillon ukurannya sangat besar ini ya. Nah, ini harus diganti. Nggak boleh lagi ini nggak ada toleransi gitu. Namun pelaksanaannya tentu tidak bisa langsung saklek langsung orang semua, tidak bisa. Itu masyarakat akan mengalami shock. Ya, jadi pelaksanaannya itu bertahap. Pertama mungkin yang ukuran paling besar dengan sangat besar seperti ini ya. Juga per daerah misalnya atau per pulau. Kalau per daerah nanti masih ada penyeludupan dan lain-lain. Tapi misalnya per pulau. Jadi misalnya Pulau Kalimantan dulu sama Sumatera, baru setelah 2 tahun berjalan bagus, baru dilanjutkan ke Jawa. Nah, jadi ganti plastik yang besar ini. Nah, ini plastik ini ukurannya ya, ini 78 cm ya, panjangnya ini ya. Nah, ini 125 cm ya. Nah, ini digantikan oleh keranjang ini ya. Nah, keranjang ini ukurannya ya. Jadi mari kita ukur. Nah, ini 55 cm dan tingginya ini juga ya, tingginya 50. Ya, ini tingginya juga 55 cm ya. Jadi ini diameternya 55, tingginya 55 ya. Jadi kalau kita hitung ya, coba ya, plastik ini kalau untuk tinggi 1 meter ini 125, jadi yang 25 cm ini nanti untuk tempat pengikatan ya. Sebelum dibuang kan diikat dulu, buang begitu ya. Jadi kita anggap yang kepakai itu 1 meter. Tinggi 1 meter itu dia bisa mempunyai volume 0,120 meter kubik ya. Sedangkan keranjang ini ya, kalau kita hitung ya, isinya itu V kali D kuadrat per 4 kali H ya. Jadi 3,14 kali 0,55 kali 0,55 meter lagi ya, karena kuadrat, kemudian dibagi 4 dikalikan dengan 0,55 ketemu 0,130 meter kubik ya. Sehingga antara keranjang ini dengan plastik ini boleh dibilang setara isinya ya, yakni 0,12 ataupun 0,13 meter kubik ya, begitu. Jadi pasti ya, kalau tas plastik ini digantikan oleh keranjang bambu, ini dipastikan stok dari bahan untuk membuat keranjang bambu ini pasti tidak cukup. Di seluruh Indonesia tidak cukup, ya pasti itu. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Nah, jalan keluarnya itu tentu ini bahannya bukan lagi dari bambu nantinya, tapi diganti. Nah, gantinya yang paling banyak di Indonesia ya, itu berupa kelapa sawit. Ya, nah itu kelapa sawit itu diambil sesetannya seperti ini ya. Nah ini ya, ini sesetan, ini bukan sesetan kelapa sawit, tapi ini sesetan pelepah kelapa. Ini hanya untuk contoh ya, untuk contoh pengganti dari bambu. Yang sebenarnya ini nantinya adalah bahannya sesetan ini dari kelapa sawit untuk membuat keranjang-keranjang bambu untuk menggantikan posisi plastik, sehingga akhirnya plastik akan jauh terkurangi jumlahnya yang ada di TPAS atau bahkan di lautan atau di mana ya, akan terkurangi dengan sangat signifikan ya, karena ya jumlahnya itu sampai 4,12 juta ton ya. Itu bisa terkurangi sebesar itu per tahunnya ya. Nah, jadi sebagai suatu gambaran ya, kalau satu kartu plastik yang besar begini isinya 25 lembar, beratnya 1,2 kilo, berarti ini satu lembar atau satu pieces ini beratnya adalah 0,048 kilogram, sehingga itu 4,12 juta ton itu sama dengan 4 miliar 116 juta kilogram dibagi
0,048 kilogram itu 85 miliar 750 juta lembar. Jadi ada keranjang bambu yang untuk menggantikan plastik besar ini sebanyak 85 miliar 750 buah ya. Nah, itu kalau dalam setahun sebesar itu, maka sebulan berarti angka tersebut dibagi dengan 12 ketemu 7 miliar 145 juta keranjang ya per bulan ya. Nah, kalau per hari dibagi 30 itu akan ketemu 238 juta 194.444 buah ya. Nah, jadi kalau satu orang supaya bisa mendapatkan penghasilan 22 juta 500.000 rupiah itu harus bisa membuat 100 keranjang ini ya. Maka angka tersebut dibagi dengan 100 ya, sehingga ketemulah jumlah orang. Jadi orang yang bekerja untuk membuat keranjang ini dalam tiap harinya adalah 2.381.945 orang. Nah ya, jadi itu baru untuk memenuhi kebutuhan nasional ya. Jadi masih banyak tenaga yang belum kebagian tempat. Siapa yang nggak ingin punya income 22.500.000 ya, mungkin lebih dari 15% dari jumlah penduduk ya. Jadi mungkin ada 20-an juta orang ya yang mau bekerja, tapi yang tertampung untuk kebutuhan nasional itu baru 2.381.945 orang. Jadi masih banyak orang yang juga ingin ikut. Nah, bagaimana supaya orang-orang tersebut itu bisa ikut? Bagaimana barang ini bisa menjadi ekspor? Ya, mungkin dengan keranjang ini bisa menggantikan plastik sehingga kelestarian lingkungan hidup itu terjaga. Mungkin banyak negara maju yang tertarik mengikuti langkah Indonesia. Misalnya Jepang, misalnya Taiwan, misalnya nanti Kanada atau negara Eropa atau Amerika ya. Nah, tentu kebutuhannya sangat besar. Nah, itulah yang akan diisi oleh orang-orang sisa dari 2 juta lebih tadi ya, yang mungkin semuanya ada 15 juta atau 20 juta. Nah, itu seperti itu jalan keluarnya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, supaya itu bisa menghasilkan 22.500.000 per bulan ya. Karena harapannya sehari harus bisa 100, sedangkan satu hari waktunya tidak bisa mundur, tetap dimanapun satu hari 24 jam. Ya, kalau digunakan untuk istirahat 12 jam, berarti sisa waktu untuk bekerja adalah 12 jam. Nah, 12 jam itu harus bisa menghasilkan 100 keranjang. Ya, maka masalah kesiapan bahan baku dari anyaman itu, yakni berupa sesetan kelapa sawit itu benar-benar sudah siap di depan atau di samping para pengrajin ya. Jadi tidak boleh para pengrajin itu masih harus menyiapkan sehingga target 100 keranjang itu tidak tercapai. Jadi masalah penyiapan bahan itu adalah masalahnya koperasi ya. Bahan baku berupa sesetan pelepah kelapa sawit. Nah, itu sebaiknya koperasi menggunakan mesin ya, supaya bisa cepat kerjanya ya, supaya jangan sampai para perajin itu kekurangan bahan baku. Nah, kemudian bagaimana kalau keranjang yang dipesan dari pasar itu lebih banyak yang berukuran medium atau small medium ya, ukuran menengah atau kecil menengah. Nah, itu bagaimana? Nah, itu semua akan kita bicarakan di konten berikutnya ya, yakni di part 2 atau bagian 2, karena ini sudah cukup panjang. Oke, terima kasih.